Buat mereka berlutut di hadapanku. Dan pasangkan cincin itu di jari mereka masing-masing. Lars memerintah dengan suara datar. Para pria dengan setelan serba hitam itu menuruti perintah Lars. Mereka mendorong dengan kasar 3 orang yang telah diketahui membantu Saras dalam perundingannya terhadap Lita. Hei! Apaan-apaan ini? Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Benar. Apa salah kami dan siapa kalian? Seringai Lars semakin lebar mendengar pertanyaan itu. Dia memerintah bawahannya untuk menyalakan lampu yang lebih terang agar para tahanannya ini bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dan sekarang ruangan yang tadinya bercahaya temaram itu berganti menjadi lebih cerah dari sebelumnya, dan ketiga tahanan itu bisa melihat dengan jelas wajah lelaki yang berdiri angkuh di hadapan mereka. Lars Anderson. Tepat setelah pekikan salah satu mahasiswa dengan nama Dewi itu terdengar, tidak lama setelah Dewi merintih kesakitan karena rambutnya yang dijambak oleh salah satu orang dengan pakaian serba hitam tersebut. Bicara yang sopan pada tuan kami. Anda bahkan tidak berhak memanggilnya hanya dengan nama dengan mulut penuh dosa Anda itu. Panggil dia Tuan Lars. Peringat salah satu penjaga itu seraya melepas jambakannya dan mensuntrungkan kepala Dewi hingga menyentuh lantai. Bunyinya sangat keras hingga membuat siapapun yang mendengarnya bergidik ngeri. Maafkan kami, tapi Tuan Lars, apa salah kami bertiga? Kenapa kamu menculik kami bahkan menyekap kami di sini? Masih bertanya Tidak ingat apa yang hari ini kalian lakukan pada seorang gadis? Ketiganya terdiam. Mereka kemudian saling pandang saat teringat dengan acara membantu Saras untuk merundung seorang gadis yang baru mereka ketahui jika gadis itu adalah adiknya Saras. Adik kandung pula. Kami tidak tahu, sumpah Tuan kami hanya membantu Saras saja. Kami tidak ikut merencanakan perundingannya, maafkan kami, tolong jangan apa-apakan kami. Mohon seseorang. Lars terdiam, kemudian lelaki itu menyeringai yang membuat wajahnya terlihat tampan sekaligus mengerikan di waktu yang bersamaan. Bisa saja ku maafkan, tapi setelah kalian merasakan apa yang istriku rasakan juga saat kalian merundungnya tanpa perasaan sedikit pun. Bentak Lars. Dan tepat saat itu juga para penjaga dengan baju serba hitamnya langsung berdiri di masing-masing tahanan Lars. Mereka memegangi tubuh tahanan itu agar tidak bisa bergerak dan tangannya diposisikan berada di atas lantai dengan cincin yang sudah dipasang masing-masing di jarinya. Lars lantas meminta ketiga orang lagi untuk melaksanakan hukuman yang mau dia berikan. Injak tangan mereka hingga terluka lebih parah dari yang istriku alami. Perintah Lars. Tanpa menunggu lagi, segera ruangan itu langsung terdengar teriakan kesakitan dari para korban yang tersiksa dengan jari yang memakai cincin itu diinjak-injak. Sementara Lars duduk di atas kursi kebesarannya dengan wajah datar namun terlihat tatapan puas di matanya melihat orang yang sudah melukai istrinya dihukum lebih parah. Saat ini tersisa satu orang lagi. Orang yang menjadi dalang di balik semua ini. Dan tentu untuk orang itu Lars menyiapkan kejutan spesial yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Saras nantinya. Lars kembali ke apartemennya dengan Lita setelah menyelesaikan hukuman untuk tikus-tikus pengganggu. Namun saat sampai di rumah, dia malah mendapati Lita yang tengah membereskan selimut dan juga mengambil sebuah bantal yang ikut masuk ke dalam pelukannya juga bersama selimut tebal yang sebelumnya diambil. Loh, kamu mau kemana Lita? Ada apa ini? Tanya Lars dengan bingung. Lita memang tidak menginap di rumah sakit karena dia bilang tidak betah dan ingin pulang ke apartemen saja. Maka dari itu Lita pulang bersama dengan mamanya, sedangkan Lars hanya mengantar sampai depan apartemen saja karena dia ada urusan tadi dan seingat Lars juga dia tidak memiliki salah apapun pada Lita, tapi kenapa gadis itu terlihat akan berbenah bantal dan juga selimut tebal. Jangan bilang jika kamu mau tidur di kamar tamu. Tebak Lars lagi karena tidak mendapat jawaban dari Lita. Untuk pertanyaan itu,
Lita menoleh dan mengangguk dengan tampang lugu, Kurasa kita tidak bisa satu kamar lagi, Kak Lars. Jadi aku putuskan akan tidur di kamar tamu. Aku sudah merapihkannya juga kok. Ini hanya perlu ambil selimut dan bantal saja satu hehe. Lars menatap datar Lita, siapa yang mengizinkan kamu untuk pindah memangnya? Apa aku ada bilang jika kamu boleh pindah kamar? Loh. Terus aku tidur di mana kalau tidak pindah kamar? Aku enggak mau ya kalau harus tidur di sofa. Nanti badanku sakit semua. Maksud kamu apa sih Lita? Taruh lagi selimut dan bantalnya. Kak Lars, kita tidak bisa tidur bersama karena sekarang kan sudah beda posisinya. Maksudku, kamu kan sudah tidak idiot lagi. Lalu? Apanya yang lalu? Tentu saja kita tidak bisa tidur berdua lagi. Nanti bagaimana jika kamu... Lita tidak melanjutkan ucapannya karena wajahnya sekarang tengah memerah. Ya Tuhan. Jadi ini yang kamu khawatirkan. Memangnya apa masalahnya sih? Aku kan suami kamu. Ya walaupun kita menikah karena perjodohan, pokoknya tidak ada pisah kamar ya Lalita. Aku tidak mengizinkannya. Tapi... Tidak ada tapi-tapian, lagian aku tidak akan melakukan malam pertama kita yang tertunda sekarang kok. Aku akan mencari tempat yang bagus dulu untuk kita berbulan madu, atau kamu ada suatu tempat yang sangat ingin kamu kunjungi. Itu bisa juga untuk tempat kita bulan madu nanti. Lita menutup wajahnya dengan bantal saat merasakan pipinya memanas. Dia tidak tahu semerah apa pipinya saat ini karena ucapan Lars barusan. Aku sudah mengantuk Kak, aku tidur duluan ya. Besok soalnya aku ada jadwal kelas. Lita mengalihkan pembicaraan dan langsung memposisikan tubuhnya untuk tiduran di kasur dengan memunggungi Lars. Lars menghela napas. Dia lega karena Lita jadi teralihkan fokusnya dan tidak bertanya Lars abis dari mana. Jika sampai gadis itu bertanya, entah Lars harus menjawab apa karena Lita pasti tidak akan langsung percaya begitu saja. Melihat Lita yang sudah tertidur, Lars pun lantas ikut membaringkan tubuhnya di samping Lita. Kamu sudah tidur belum Lita? Ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Ini mengenai apartemen kita ini, kamu mau pindah atau tidak? Karena sebenarnya aku punya sebuah rumah yang masih sedikit lagi pembangunannya selesai, hanya tinggal menunggu taman kecilnya beres saja, rumah itu sudah bisa ditempati. Apakah kamu mau pindah ke sana? Hah? Kak Lars punya rumah sendiri. Lita yang berpura-pura tidur itu langsung membalikkan tubuhnya ke arah Lars. Lars terkekeh melihat reaksi Lita yang terkejut. Tentu saja, aku kan selama ini bekerja di balik layar papa dan tetap saja ada bayarannya. Dan sebenarnya bukan dari uang itu saja sih, aku juga punya sebuah kafe yang sampai sekarang masih berjalan. Dan uang hasil kerja kerasku itu tentu saja ku pakai untuk membangun rumah itu. Jika kamu mau, kita bisa melihatnya besok. Serius Kak? Ini mimpi tidak sih? Aku masih merasa jika ini tidak nyata. Kak Lars tahu kan jika baru saja kemarin kita bermain permainan anak kecil dengan Lars versi yang menggemaskan, tapi sekarang aku malah melihat Kak Lars versi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Seperti mimpi. Ini bukan mimpi, berapa kali aku harus meyakinkan kamu Lita? Maaf, aku hanya tidak terbiasa saja karena sebelumnya yang aku lihat Kak Lars dalam mode anak kecil. Mungkin aku akan merindukan masa itu haha. Maka kamu harus mulai terbiasa dengan suami kamu yang sekarang Lita. Dan langkah awal untuk terbiasa adalah dengan seringnya melakukan skinship, dan ini adalah permulaan yang bagus. Ujar Lars seraya menarik tubuh Lita untuk masuk ke dalam pelukannya. Kak, sesudah tidur, kamu bilang besok ada kelas kan? Tidurlah, selamat malam cantikku. Ujar Lars seraya mengecup kening Lita dengan lembut lalu dia tertidur setelahnya tanpa memikirkan perasaan Lita yang berantakan karena ucapan dan kecupan selamat malam. Ma.
Mama, Saras memanggil Seruni yang tengah duduk di samping tempat tidur pasien ayahnya. Namun wanita parubaya itu tidak ada tanda-tanda akan menjawab panggilan Saras. Hingga akhirnya Saras memutuskan untuk menepuk pundak mamanya. Kenapa nak? Kamu manggil mama? Ilah dari tadi malah. Mama mikirin apa sih sampai Saras panggil kayak orang enggak denger deh, protes Saras. Seruni yang ditanya seperti itu terdiam, pikirannya tentang Lita kembali berputar. Kejadian tadi sore di mana dia yang menamparkan pipi Lita selalu teringat di benaknya, dan bahkan sekarang Seruni baru sadar jika anak bungsunya itu menggunakan pakaian rumah sakit dan tangannya diperban. Sebenarnya ada apa? Apa yang terjadi pada Lita? Seketika itu juga rasa bersalah menyelimuti Seruni. Dia menamparkan anaknya di saat keadaan anaknya itu bahkan terlihat tidak baik-baik saja. Tuh kan mama ngelamun lagi, mikirin apa sih ma? Lagi-lagi Saras bertanya dengan kesal. Tidak papa, kamu tadi panggil mama mau ngapain? Tawarin mama makan. Mama belum makan siang kan? Nungguin papa aja mama harus butuh tenaga. Aku mau beli makanan keluar, mama mau titip apa? Tanya Saras lagi. Mama samain sama kamu aja deh. Mama sejujurnya enggak mood makan sebelum papa kamu bangun dari pingsannya. Mama harus makan pokoknya. Ya udah tunggu di sini ya biar Saras yang beli, ujar gadis itu berniat untuk pergi tapi tangannya ditahan oleh Seruni. Kenapa ma? Saras. Kamu tahu apa yang terjadi sama adik kamu? Tadi sore mama baru sadar kalau dia pakai baju pasien. Apa adik kamu sakit? Dek. Mama kenapa harus tanya itu sih? Enggak mungkin kan kalau gua bilang gua yang buat Lita sakit. Tapi kayaknya Lars enggak tahu soal ini deh soalnya dia kelihatan biasa aja enggak ada pergerakan sama sekali tuh, batin Saras senang. Aku enggak tahu ma, mungkin dia kecapean. Jawab Saras memberikan alibi yang semeyakinkan mungkin. Seruni menjaga ruangan suaminya sendiri saat tiba-tiba dia melihat sebuah pergerakan dari suaminya itu. Mata yang sejak kemarin tertutup kini perlahan mulai membukanya. Senyum di bibir Seruni pun timbul. Papa, akhirnya papa sadar juga. Papa mau apa? Apakah papa membutuhkan sesuatu? Seruni bertanya dengan sigap juga dia menuangkan air ke dalam gelas lalu menyodorkannya pada Gunawan. Lelaki parubaya itu mengangguk, dan Seruni pun membantunya untuk minum. Namun setelah minum, mata lelaki itu masih terlihat seperti mencari sesuatu atau mungkin seseorang. Papa kenapa? Cari apa? Butuh sesuatu yang lain. Biar mama carikan jika mama bisa. Ucap Seruni. Saras, di mana dia? Tanya Gunawan dengan lirih. Dia ada di rumah tadi pagi mama suruh pulang karena dia ikut menjaga papa semalaman di rumah sakit ini. Gunawan mengangguk kecil, lalu di mana Lita? Aku tidak melihat putriku yang itu. Apakah dia juga ikut menjagaku semalaman di rumah sakit ini? Dan Seruni pun terdiam mendengar pertanyaan itu, dia bingung mau menjawab apa. Sebenarnya kan Lita datang juga untuk menjemput, tapi karena Seruni saat itu sedang dalam emosi yang tidak stabil, jadilah Lita malah dapat tamparan darinya dan juga pengusiran. Dia datang kok, tapi tidak ikut menginap karena suaminya melarang, dia sekarang sudah bukan gadis kecil kita lagi. Dia sudah milik suaminya. Gumam Seruni pelan. Gunawan menghela napas berat, sebelum akhirnya mengangguk. Jika seandainya Lita ada di sini, mungkin sekarang juga Gunawan akan meminta untuk berbicara berdua saja dengan Lita mengenai apa yang terjadi belakangan ini. Apakah mama bisa panggilkan nanti? Papa mau berbicara dengan Lita. Papa masih sakit, jika jantung papa kambuh lagi bagaimana? Nanti saja ya mama panggilkan Lita untuk berbicara dengan papanya. Sekarang papa istirahat dulu karena kondisi papa belum pulih sepenuhnya. Biar mama panggilkan dokter dulu untuk periksa keadaan papa. Ujar Seruni. Yang lantas bangun dari duduknya dan keluar.
Lita terbangun karena suara alarm di kamarnya. Gadis itu melepaskan diri dari pelukan Lars. Lalu bangkit untuk duduk di atas kasurnya, masih dengan setengah sadar, matanya bahkan kembali tertutup. Dia masih ngantuk, tapi tugasnya untuk membuat sarapan dan memandikan Lars harus dia lakukan. Maka dengan rasa malas yang coba dia usir, Lita pun bangkit ke kamar mandi untuk cuci muka dan sikat gigi, lalu pergi ke dapur untuk memasak makanan untuk sarapan mereka. Lita hanya memasak makanan sederhana saja, ayam goreng dengan nasi goreng. Tidak butuh waktu lama, makanan itu pun siap, dan setelah menyelesaikan masakannya, Lita duduk sebentar di kursi meja makan sambil meminum segelas susu. Semalam aku bermimpi aneh sekali, aku melihat Kak Lars sudah tidak idiot lagi. Dan dia terlihat sangat berbeda. Untungnya itu hanya mimpi dan saat bangun tidur aku masih mendapati Kak Lars di kamar dan kasur yang sama denganku, gumam Lita. Dia menganggap semua yang terjadi semalam adalah mimpi, mungkin efek bangun tidur yang membuatnya malah mengingat jika itu adalah mimpi. Dan sekarang Lita beranjak dari duduknya. Dia akan masuk kembali ke kamar dan membangunkan Lars. Kak Lars, ayo bangun. Aku sudah menyiapkan sarapan yang lezat untuk Kak Lars. Bangun dan mandi ayo, aku juga punya mainan bebek baru untuk Kak Lars mandi, ujar Lita seraya menepuk-nepuk pelan pipi Lars. Namun tiba-tiba Lars menarik tangannya hingga dia terjatuh dan menimpa tubuh Lars. Lita terkejut dan berniat bangkit karena takut jika Lars kesakitan tubuhnya ditindih secara tidak sengaja oleh Lita, namun lengan Lars yang kokoh itu menahannya dan semakin mengeratkan pelukannya pada pinggang ramping milik Lita. Dan tidak lama, mata tajam dengan manik seindah Hazel itu perlahan terbuka. Sebuah senyuman terukir di wajah Lars dan dengan suara khas bangun tidurnya, lelaki itu menyapa Lita. Selamat pagi sayang, pagi-pagi begini kamu sudah berisik saja ya. Biarkan aku tidur sebentar lagi ya. Aku masih mengantuk, ucapnya dengan suara serak khas orang bangun tidur. Lita terdiam dengan mata yang membulat terkejut. Lars yang merasa lucu dengan reaksi Lita itu lantas tanpa aba-aba mengecup singkat ranum kemerahan milik Lita. Kamu kaget kenapa sih? Lucu banget ekspresinya sampai kayak gitu. Lars terkekeh yang berhasil membuat Lita tersadar dari keterkejutannya. Secara paksa, gadis itu melepaskan pelukan Lars di tubuhnya. Ini. Kak Lars ini bukan mimpi. Hah? Bo Lars menatap tidak mengerti pada Lita. Jadi yang kemarin itu bukan mimpi. Kak Lars sungguhan sudah sembuh. Tidak maksudku Kak Lars sungguhan tidak idiot dan hanya berpura-pura saja. Dengan polos, Lars mengangguk menanggapi pertanyaan Lita. Lita menghela napas, dia memejamkan matanya dengan kenyitan di dahinya. Ya Tuhan. Bagaimana bisa Lita menganggap jika apa yang terjadi kemarin itu adalah mimpi sih? Lars tertawa kecil saat sudah sadar situasinya ketika melihat Lita yang seperti orang frustrasi. Astaga. Jadi karena itu reaksi terkejut kamu terjadi. Kamu mengira kemarin itu adalah mimpi ya? Ini nyata sayangku. Iya ini nyata, aku tadi lupa mungkin karena efek bangun tidur dan memimpikannya hal yang sama juga jadi aku kira memang mimpi. Lars mengangguk-anggukkan kepalanya, namun wajahnya terlihat meledek Lita dan lelaki itu pun berbicara, jadi. Apakah mandi barengnya masih berlaku? Kamu masih mau memandikanku Lita? Tanyanya dengan nada menggoda membuat pipi Lita bersemu. Hah dalam mimpimu Tuan Anderson? Ujar Lita kesal dan berlalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan juga menyembunyikan wajahnya yang memerah. Di dalam kamar mandi, Lita masih bisa mendengar suara tertawa Lars yang terdengar menjengkelkan di telinganya. Semenjak dia berubah tidak idiot lagi, dia jadi sangat-sangat menyebalkan, gerutu Lita dan tiba-tiba dia teringat sesuatu. Loh. Jika dia hanya pura-pura idiot, berarti selama ini aku memandikan lelaki normal.
AAAAATIDAKKMATAKUU. Teriak Lita di dalam kamar mandi. Hei Nona. Handukmu ini ketinggalan, ucap Lars saat mendengar teriakan Lita, namun gadis itu tidak kunjung keluar dari kamar mandi untuk mengambil handuknya karena sudah kepalang malu. Ayo, biar aku antar kamu ke kampus sekalian aku berangkat kerja, ucap Lars saat mereka selesai sarapan. Lita menatap terkejut pada Lars, namun kemudian dia mengangguk saja tanpa membalas ucapannya. Lars mengernyit melihat tingkah Lita yang terasa aneh, ada apa lagi sekarang? Kamu kenapa tiba-tiba diam? Apa salahku? Apa ini soal yang tadi pagi? Baiklah, aku minta maaf ya. Namun Lita tidak menjawab dan justru malah mengetik sesuatu di ponselnya dan menyerahkannya pada Lars. Jangan mengajakku berbicara, aku masih malu. Lars membaca kalimat dalam ponsel Lita. Malu? Malu kenapa? Tanya Lars dan Lita kembali mengetik sesuatu di ponselnya yang membuat Lars tergelak. Kamu selama ini pura-pura idiot dan aku malah memandikan kamu. Itu sungguh memalukan.